Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Muhammad Taufik Wahyudi dari Kabupaten Seruyan, Kalteng, Kalimantan Tengah. Pertanyaannya Ustaz, gimana hukumnya kalau kita berkelahi demi kebaikan katanya Ustaz? Selama sesuatu itu bisa al-lutuf, lemah lembut, maka itu didahulukan. Nabi SAW berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, inna lutfa mahalla fi syai' illa zanah." Lemah lembut itu Aisyah tidak ada pada suatu hal kecuali sesuatu hal tersebut menjadi indah dengan lemah lembut, dengan senyum, dengan ramah, dengan sopan. Apapun menjadi indah, apalagi al-haq, kebenaran, itu menjadi indah. Wa ma nuzi'a min syai' illa syanah. Jika lemah lembut itu diambil dari sesuatu, maka sesuatu itu menjadi jelek. Walaupun itu dakwah, walaupun itu ibadah, kalau menyampaikannya tanpa lemah lembut, nilainya malah jadi jelek. Selama masih kita bisa lemah lembut, maka hendaknya kita pakai lemah lembut. Kecuali ketika kita dihadapi oleh musuh, orang kafir. Musuh ini kafir, ya. Bukan saudara kita yang beda faham dengan kita. Itu bukan musuh kita. Bukan saudara muslim yang ada masalah dengan kita atau dengan keluarga kita, itu bukan musuh. Itu muslim, saudara. Musuh kita itu orang kafir yang memerangi kita. Kafir yang berusaha memerangi umat Islam dengan fisik. Maka dalam kondisi macam itu jihad fisabilillah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika yang di hadapan kita itu muslim dengan segala macam permasalahannya, maka dihimbau dengan al-lutuf, dengan lemah lembut. Saya membela yang benar ya Ustaz. Kalau membela yang benar dengan hal yang benar. Membela yang benar dengan hal yang benar. Jangan membela yang benar dengan hal yang salah. Mencaci itu suatu kesalahan. Menghardik itu suatu kesalahan. Menyebutkan kejelekan seseorang tanpa alasan itu suatu kesalahan. Maka tidak bisa kebenaran dibela dengan kesalahan. Saya nahi mungkar ya Ustaz. Kalah nah, tapi ingat, nahi mungkar itu dengan hal yang ma'ruf. Bukan nahi mungkar dengan kemungkaran. Anda sama dengan dia. Dia berbuat mungkar, Anda berbuat mungkar. Berbuat mungkar dengan ma'ruf. Ketika ada orang salah, ketika ada orang bermaksiat, hendaknya Anda nahi mungkar dengan ma'ruf, dengan baik, panggil, nasihati, tunjukkan hal yang benar. Itu nahi mungkar dengan ma'ruf. Tapi nahi mungkar dengan mungkar, mencaci, menghardik, menghakimi, dan kita bukan wewenang kita, ya, maka itu kemungkaran dibalas dengan kemungkaran yang hasilnya kejelekan. Berapa banyak hal ini terjadi sehingga tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah yang baru. Tidak ada baiknya al-unuf, kasar. Tidak ada baiknya mencaci. Tidak ada baiknya berkelahi. Kecuali Anda membela diri Anda. Anda membela kehormatan keluarga Anda.
itu diperbolehkan. Diperbolehkan dalam konteks membela diri, bukan kita dipukul orang kita diam, bukan keluarga kita diinjak-injak orang kita diam. Lah, dalam konteks membela diri diperbolehkan. Tapi selama hal itu bisa lemah lembut masih, maka hendaknya tetap lemah lembut. Berapa banyak aulia salihin didolimi dirinya, dia maafkan, dia masih senyum. Dicaci, dia maafkan, dia masih senyum. Wahakadha. Wa idza du'iya haqqallah, tapi kalau agama Allah maka mereka tidak diam. Tapi awas, jangan salah paham. Nabi memang ketika agama Allah diganggu dia marah. Tidak ada yang berani dia berhadapan Nabi SAW. Jangan kita meniru marahnya. Kadang-kadang ini agama Ustaz. Tayyib. Ini mungkar Ustaz. Harus kita bicara. Harus kita marah. Tayyib ya akhi. Sabar. Ada kemungkaran di rumah Anda. Kenapa Anda enggak marah semacam ini? Anak Anda sering enggak sholat subuh. Istri Anda membuka auratnya. Film di rumah Anda banyak yang enggak bagus. Anak Anda enggak terlihat baca Quran. Anak Anda mungkin berhubungan dengan lelaki lain, di HP dia ada hal-hal yang enggak bagus. Kenapa Anda enggak marah seperti ini? Apakah itu tidak mungkar? Kemungkaran hanya yang mereka lakukan itu di luar sana. Itulah, jangan kita ini nafsu kita jadikan seakan-akan ini ghira fid din, kecemburuan atas agama, dengan alasan Nabi SAW ketika agama diganggu tidak ada yang berani di hadapannya. Wala na'am, terutama keluarganya. Lihat Aisyah, istri yang sangat dicinta oleh Nabi, tapi ketika melanggar agama Allah, menyebut Hafsah dengan kalimat ketika datang ke Nabi, berbicara dengan Nabi, pulang Hafsah atau ghairah atau yang lain, Sofia datang kepada Nabi, istri Nabi. Ketika pulang Aisyah mengatakan Sofia itu cantik tapi agak pendek. Marah Nabi kepada istri yang dicintai. Ya Aisyah, innaki qad qulti kalimah, kamu telah bicara satu kalimat, kalau dilebur dengan air laut, rusak air laut sebanyak itu. Ini Nabi, kemungkaran di depannya tidak ada yang didiamkan. Tapi kadang-kadang nafsu syaitan membujuk kita. Kemungkaran di depan mata kita yang dilakukan oleh anak istri kita, kita bisa maafkan kita. Tidak ada kecemburuan di sana. Tapi ketika ada orang-orang menentang suatu kemungkaran, wow, seakan-akan jihad fisabilillah, seakan-akan kita menjadi malaikat. Agama Allah jangan sampai kurang, agama Allah jangan sampai. Ini nafsu atau ini lillahi ta'ala. Jangan kita dibujuk. Nafsu kita buat alasan sebagai dakwah dan jihad fisabilillah. Walhasil al-lutuf. Nabi mengajarkan kita untuk lemah lembut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlakul karimah seperti akhlak para aulia, para salihin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah kita lihat bagaimana dakwah guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, begitu indah, begitu lembut, tapi begitu tegas. Tidak ada di situ mencaci, lembut, sabar, tegas dalam beberapa hal yang penting, dan mengambil hati sana, menunjukkan jalan yang benar tanpa mengharap apapun dari mereka. Mudah-mudahan para ulama kita, para guru kita yang mengajarkan dakwah yang indah
dipanjangkan umur oleh Allah dan disadarkan kita oleh Allah dan diberikan lemah lembut tersebut ya. Karena itu adalah sifat para aulia, para solihin. Rahmah. Dia cinta kepada orang yang maksiat, ingin sadar. Bahkan dia cinta kepada orang kafir, ingin menarik dia untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam diri kita akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaq al khair wa an'am alaih wa wafiqna lil khair wa an'am alaih